Film ke-10 sequel Fast and Furious dirilis di tahun 2023. Kali ini, FX akan melanjutkan cerita keluarga Dominic Toretto yang telah melalui banyak misi dan rintangan yang epik. Dia akan menghadapi lawan paling mematikan, yaitu ancaman menakutkan, dari bayang-bayang masa lalu dengan dorongan hasrat balas dendam Dante. Film diawali dengan adegan flashback 10 tahun lalu, di mana Dominic Toretto bersama Brian O'Connor dan timnya saat mencuri kotak brankas berisi uang miliaran dolar milik bos mafia Brazil bernama Hernan Reyes. Adegan ini ada dalam sequel kelima Fast and Furious. Dalam aksinya itu, Dom berhasil mencuri uang tersebut tanpa mengetahui bahwa Reyes memiliki seorang putra bernama Dante yang juga ikut terlibat dalam insiden yang menewaskan ayahnya tersebut. Dante sangat murka dan berniat untuk membalas dendam terhadap Dom. Beberapa tahun berlalu, putra Dominic bernama Brian Marcos atau Little B semakin besar. Little B mulai menunjukkan ketertarikannya ngedrift. Terlihat juga keluarga Dominic beserta tim dan sahabatnya yang sedang berkumpul dan berbahagia bersama dalam sebuah perayaan. Dan scene beralih ke momen di mana Roman, Ramsey, Tej, dan juga Han berniat mengunjungi kota Roma untuk menjalankan misi dari Mr. Nobody, yang merupakan ketua agensi yang sering bekerja sama dengan Dom dan timnya. Misinya kali ini adalah merebut kembali sebuah perangkat keras militer berupa chip komputer kuantum yang telah dicuri. Malam harinya, Dom dikejutkan dengan kedatangan Chipper di rumahnya dengan kondisi badan yang berlumuran darah. Untuk mengingatkan, Chipper adalah musuh masa lalu Dom yang juga telah menghabisi nyawa Elena, mantan kekasih Dom dan sekaligus ibu kandung Little B. Dom dan Letty terlihat tidak senang dengan kehadiran Chipper, tapi Chipper berusaha meyakinkan mereka bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk membuat masalah, melainkan untuk memberikan informasi penting menyangkut keselamatan keluarga Dom. Saat Dom memberinya kesempatan berbicara, Chipper mulai menjelaskan kronologi bagaimana dirinya sampai babak belur. Ternyata Dante telah masuk ke markasnya untuk mencari informasi tentang keberadaan Dom. Chipper yang sudah tidak ingin berurusan dengan Dom tentu saja menolak, hingga Dante pun menyerangnya, walaupun ia akhirnya berhasil lolos. Chipper mengingatkan Dom untuk berhati-hati karena Dante bukanlah orang sembarangan. Di scene berikutnya, Dom terlihat kedatangan tamu, yaitu Little Nobody yang mewakili agensi. Setelah mendapatkan validasi tentang kesaksian Chipper dan Little Nobody, Dom lanjut membahas misi yang sedang dikerjakan oleh timnya di Roma. Tapi betapa terkejutnya Dom ketika Little Nobody menegaskan bahwa tidak pernah ada misi ke Roma dari agensi untuk mereka sampai saat ini. Mereka pun langsung menyadari jebakan yang diarahkan ke timnya dan segera menyusul ke Roma bersama Letty. Sementara itu di Roma, Han, Tej, Roman, dan Ramsey mulai menjalankan misi tanpa menyadari mereka telah dijebak. Mobil truk yang berhasil mereka rebut ternyata telah dibajak oleh Dante yang sudah siap meledakkan bom lewat remote di tangannya. Tej menyadari bom yang berbentuk bola besar itu dapat menghancurkan seisi kota, sehingga dia dan lainnya pun berusaha menghentikan truk tersebut. Sayangnya, bom malah jatuh menggelinding dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya, membuat Dom dan Letty yang telah tiba di lokasi kesulitan untuk menghentikannya. Dante semakin menikmati permainan dengan melaporkan Dom dan timnya ke polisi. Menuduh merekalah yang membawa bom raksasa tersebut. Sebisa mungkin Dom berusaha menjatuhkan bom ke dalam sungai agar mengurangi efek ledakan. Untungnya, walaupun bom meledak di laut, Dom dan timnya bisa selamat. Namun sayang, kini mereka malah jadi buronan di tiap negara. Di kantor agensi Mr. Nobody, terlihat seorang wanita bernama Tess yang tak lain adalah putri Mr. Nobody. Dia sedang bersama dengan seorang pria bernama Ames yang mengambil alih sementara posisi Mr. Nobody. Ames sangat yakin kalau Dom dan timnya memang kriminal. Dia bahkan sangat berambisi untuk menangkap mereka dengan tangannya sendiri. Berbeda dengan Tess yang masih sangat meyakini mereka adalah orang baik. Dom yang sedang bersembunyi di sebuah bar didatangi oleh Queenie yang langsung memberitahu soal Letty yang telah berhasil tertangkap aparat. Sementara di tempat lain, Mia Toretto yang sedang bersama Little B tiba-tiba diserang agensi suruhan Ames.
Tanpa diduga, Jacob Toretto tiba-tiba muncul menyelamatkan mereka dan Littleby dibawa ke tempat yang lebih aman. Dom akhirnya bertemu dengan Tess. Di scene ini Tess menjelaskan kalau agensi telah berubah sejak Ames mengambil alih kepemimpinan. Tess bahkan menyadari kalau yang saat ini benar-benar mengincar Dom bukanlah Ames, tapi seseorang bernama Dante Reyes. Akhirnya Dom pun memahami fakta siapa Dante yang selama ini dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Dom meminta bantuan Tess untuk melepaskan Letty, sementara dia sendiri akan menemui Dante untuk menyelesaikan urusannya. Tess pun bersedia. Dom kemudian memberikan kalungnya agar Letty percaya bahwa Tess akan menolongnya atas permintaan suaminya sendiri. Di Rio de Janeiro, Brazil, Dom berusaha mencari keberadaan Dante. Dia pun sempat disambut kenalan lamanya bernama Diogo. Di tempat yang sama, muncul seorang gadis bernama Isabel yang ternyata adalah adik dari mantan kekasih Dom, Elena Neves. Dan tak lama kemudian Dante pun akhirnya menampakkan diri di depan Dominic. Setelah sempat menantang balap dengan taruhan $1 juta, Dante kemudian mengarahkan anak buahnya menodongkan senjata ke arah Dom. Mengejutkannya, Diogo dan pasukannya bahkan Isabel masih berpihak pada Dom. Mereka pun membuat kesepakatan penyelesaian masalah dengan cara lama, yaitu adu balap. Lagi-lagi, Dante menggunakan cara curang. Dia telah memasangkan bom di bawah mobil Diogo dan Isabel, hingga membuat Dom bimbang akan memilih siapa untuk diselamatkan. Sayangnya, pada akhirnya Dom terpaksa menyelamatkan Isabel dan harus merelakan Diogo tewas mengenaskan karena bom. Sekarang Dante berhasil meretas sistem dengan mengambil uang milik Dom dan timnya. Tetch dan yang lainnya pun terkejut mengetahui uang mereka telah dicuri. Padahal mereka telah berencana membeli perlengkapan untuk melawan Dante dan pasukannya. Beruntungnya, mereka berhasil menemukan uang yang disembunyikan Roman di balik jaketnya. Dan mereka pun menggunakan uang cadangan itu untuk segera membeli perlengkapan yang mereka butuhkan. Di waktu yang sama, Ames akhirnya tahu Tess telah membebaskan Letty dan juga Chipper. Di scene lain, terlihat Dom dan Isabel yang emosional saat melihat sosok Elena yang pernah sangat mereka sayangi. Isabel tiba-tiba teringat mengenai file penting tentang Hernan Reyes yang disimpan kakaknya. Kembali ke scene Ramsey yang mengajak timnya menemui seorang kenalan untuk membeli senjata. Sialnya, ternyata orang ini malah berkhianat dan melaporkan keberadaan mereka ke polisi. Mereka pun buru-buru kabur dan scene berpindah ke situasi Letty yang sedang melakukan pengobatan. Di sana dia kembali bertemu Chipper dan mengatakan kalau dia saat ini ingin menjadi orang yang baik. Tentu saja Letty tidak bisa dengan mudah percaya, dan yang terjadi malah mereka saling beradu fisik sambil Letty memikirkan cara untuk kabur. Saat dia mencoba membuka pintu, ternyata tempat itu berada di tengah-tengah Antartika, hingga mereka pun mau tak mau memilih untuk lebih tenang dan berdamai. Dom dan Isabel akhirnya semakin menyadari bahwa Dante memanglah anak Hernan Reyes dari file yang disimpan Elena. Dan parahnya lagi, Dante diketahui memiliki gangguan kejiwaan yang telah menjual semua peninggalan milik ayahnya kecuali satu gedung kosong yang saat ini dipakainya sebagai markas. Saat Dom bergegas menuju gedung tersebut, sayangnya Ames telah berada di luar dan berniat menangkapnya. Tapi Dom beruntung, beberapa orang di sana justru membantu Dom sehingga ia bisa kabur, meninggalkan Ames. Sementara itu Jacob dan Littleby saat ini sudah berada di dalam pesawat menuju Portugal. Setelah mengetahui ada beberapa agensi yang mengikutinya, Jacob kemudian memancing mereka ke toilet dan langsung menghajarnya. Lalu ia kembali menjemput Littleby bersiap untuk terjun dengan menaiki pesawat kecil. Di scene lainnya, Han, Tetch, Roman, dan Ramsey mengunjungi Deckard Shaw. Dengan ragu-ragu tentunya. Mereka mencoba meyakinkan Shaw untuk membantunya lolos dari kejaran agensi. Tapi mereka malah dikepung dari beberapa orang agensi dan terjadilah pertempuran tak terduga. Walaupun mereka berhasil melumpuhkan musuh, di waktu yang sama, Dom telah tiba di gedung kosong milik Dante, malah mendapat ancaman dari si pemilik. Dante memprovokasi Dom dan mengancam akan membunuh Isabel. Dom pun langsung menyusul. Dan lagi-lagi, Ames yang masih membuntutinya berhasil menemukannya. Sementara itu Shaw membawa Ramsey CS ke tempat persembunyiannya. Di sana mereka menjelaskan bahwa Dante saat ini sedang mengincar semua orang yang terlibat dengan Dom, termasuk Ibu Shaw.
Tidak mau ibunya dalam bahaya, Shaw akhirnya mau bekerja sama dengan mereka melawan Dante. Di perjalanan, Dom yang dikawal Ames ternyata sudah disusul oleh Tess yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Isabel. Dante masih saja dengan segudang rencananya berusaha mengacaukan Dom. Tess akhirnya tertembak setelah Dante berhasil kabur membawa alat pelacak God Eye. Dengan bantuan alat pelacak tersebut, Dante berhasil menemukan Little B dan Jacob yang baru saja tiba di Portugal. Jacob tidak ingin menyerah melindungi keponakannya. Berkat CCTV yang terpasang di setiap area persembunyian, Jacob membawa Little meninggalkan lokasi. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan. Dom yang mengetahui Little B sedang dalam bahaya, kemudian bergegas menolong mereka, dan mengejutkannya, Ames malah berbalik mendukung Dom dan memberikannya akses. Sayangnya, Dante telah dengan mudahnya menangkap Little B dari tangan Jacob. Jacob yang merasa bersalah melihat Dom dikepung, memilih mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Little B. Hal tidak terduga terjadi di titik penjemputan, di mana Dom tiba-tiba dihadang dua truk yang dikendalikan Dante dari jauh. Ternyata aksi kejar-kejarannya selama ini adalah pancingan agar Ramsey dan timnya dengan mudah tertembak RPG yang dikendalikan Dante. Di scene ini jugalah penonton dibuat kesal karena fakta bahwa ternyata Ames selama ini merupakan antek-antek Dante yang sejak awal diperintahkan untuk menyusup ke agensi agar memudahkan Dante melumpuhkan Dom. Belum puas menghancurkan pesawat tim Dominic, Dante kemudian menyerang Dom dan Little B sampai mereka terpaksa terjun ke sungai. Mengira mereka tidak bisa selamat, Dante kembali bernyanyi. Rupanya bendungan yang mengelilingi ayah dan anak yang hampir kehilangan harapan ini telah dipasangi bom oleh Dante yang super cerdik. Di scene lainnya, terlihat Letty dan Chipper yang sedang berjalan di atas es berusaha keluar dari tempat tersebut. Tiba-tiba melihat sebuah kapal selam yang berhenti tepat di depan mereka. Bersamaan dengan itu muncullah seorang wanita yang ternyata adalah Giselle Yashar. Sama seperti Han, kehadiran Giselle di ending film membuat penonton terkejut karena diduga telah tewas di sequel sebelumnya. Lalu di post-credit scene, kita diperlihatkan seorang agen yang sedang menjalankan sebuah misi, di mana saat itu dia menerima telepon dari Dante yang akan mengincarnya karena telah mengetahui bahwa yang sebenarnya menyebabkan ayahnya, Hernan Reyes, tewas bukanlah Dominic Toretto, melainkan dirinya, Agent Hobbs. Dan film pun selesai. Sosok Dante yang diperankan oleh aktor Jason Momoa menuai cukup banyak pujian lewat penampilan antagonisnya. Karakternya disebut hampir mirip dengan Joker yang psikotik, pengganggu dan sangat cerdik. Dia benar-benar menggambarkan tekad besarnya untuk melampiaskan sakit hatinya kepada orang-orang yang dia anggap bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Sementara karakter Luke Hobbs yang diperankan oleh Dwayne Johnson juga memicu spekulasi tentang cerita di dua babak berikutnya dalam trilogi akhir film Waralaba ini. Jangan lupa untuk nonton filmnya secara menyeluruh biar lebih memahami isi ceritanya. Kalian juga bisa berikan tanggapan dan ide kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan rangkuman film-film seru lainnya versi Infinite Movie Channel. See you next time!